memulai presentase kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Nopal. Selanjutnya absensi kita hari ini, siapa yang tidak datang? Ketua kelas? Siapa nak? Yang tidak hadir pada hari ini ada 2 orang. Ya, siapa itu? Bella izin, Elisandro sakit. Oh, Elisandro sakit. Udah dikunjungin ya? Udah. Udah. Berdoa ya, semoga Elisandro cepat sembuh ya dan dapat bersekolah kembali. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke materi pelajaran kita hari ini mengenai rata-rata hitung atau min data kelompok. Sudah? Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kalian dapat menghitung ukuran pemusatan data atau min pada kelompok dengan benar. Yang kedua, kalian dapat menganalisis ukuran pemusatan data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram dengan benar. Yang ketiga, kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan atau min data kelompok dengan benar. Oke, sebelum masuk ke materi ini, yuk ingat kembali materi kita sebelumnya. Materi kita sebelumnya itu adalah min data tunggal. Oke, rata-rata. Masih ingat apa itu rata-rata dan apa rumus untuk mencari data tunggal? Siapa yang bisa? Saya tahu. Silakan. Jumlah nilai data dengan banyaknya data. Rumus mencarinya itu X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah seterusnya ditambah Xn per N. Oke, kita ulangi yang kembali ya. Perbandingan antara jumlah nilai data dengan banyak data. Untuk rumus rata-rata itu atau min data tunggal adalah X bar sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 sampai dengan tambah Xn per N. Oke, di sini ada contoh. Ya, di sini ada contoh datanya ada berapa itu, Nak? Ada 8. Oke. Ini dikatakan data apa? Data tunggal karena datanya sedikit. Masih bisa kita hitung. Ya. Udah, berarti untuk mencari rata-rata hitungnya atau min adalah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 5. Banyak datanya berapa? 8. Jadi sekarangnya sama dengan 40. Jadi sama dengan 5. Oke, itu untuk pelajaran kita yang sebelumnya. Sebelum kita masuk ke materi ini, oke, ada satu yang mau Ibu jelaskan sama kalian. Di pembelajaran kita hari ini, kalian nanti akan melakukan diskusi kelompok. Dalam diskusi kelompok ini, Ibu akan melakukan penilaian. Penilaian yang Ibu lakukan adalah penilaian sikap kalian, pengetahuan kalian, dan keterampilan kalian. Ini ada video, coba kalian amati dan simak. Di atas atau Nanti di bawah teman-teman. coba kalian beri tanggapannya mengenai video tersebut. Coba diperhatikan ya, Nak. Bagaimana caranya? Caranya bisa menggunakan mean, median, atau modus. Wah, itu kan materi yang akan kita pelajari. Jadi tidak sabar ingin tahu caranya. Terima kasih infonya. Sama-sama, Dev. Yuk ikuti aku ke perjalanan selanjutnya. Setelah aku mempelajarinya, pasti aku bisa mengetahui rata-rata warga yang terkonfirmasi. Terima kasih ya, Tika. Sama-sama, Vi. Ya, perjalanan kita sudah selesai nih. Tenang, masih banyak manfaat mempelajari pemusatan data lainnya yang dapat kamu cari sendiri. Semangat, sampai jumpa. Menanggapi atau membuat kesimpulan dari video yang sudah Ibu tampilkan. Yuk, siapa yang bisa? Saya Bu. Ya, silakan. Bu, kita dapat mengetahui manfaat ukuran pemusatan data di kehidupan sehari-hari. Pasti kita bertanya-tanya, kapankah ukuran pemusatan data diperlukan?
dan untuk apa ukuran pemusatan data tersebut. Nah, dari situ kita dapat mencarinya dengan menggunakan min, median, dan modus. Dan satu lagi, bagaimana caranya kita mengetahui berapa warga yang terkonfirmasi COVID-19? Nah, di situ kita dapat menggunakannya dengan rata-rata atau min. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk ya. Rata itu atau min dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tadi contohnya apa tadi pertama itu nak? Berapa rata-rata warga yang terkena COVID? Bisa kita gunakan dengan menggunakan rumus rata-rata atau min. Ya, itulah penerapan min dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang coba kalian duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing, ya. Di sini Ibu akan membagikan LKPD dan bahan ajar. Silakan kalian kerjakan, ikuti petunjuk pembelajaran apa LKPD yang ada. Oke, kalian bisa menggunakan bahan ajar yang Ibu kasih dan bisa juga menggunakan bahan ajar lain, yaitu internet. Bisa buka internet ya, Nak ya. Oke, di sini buka LKPD-nya. Silakan diskusikan. Sedikit Ibu kasih cara kalian mencari rata-rata atau min untuk data kelompok untuk penyelesaian pada LKPD. Dan coba diperhatikan, untuk mencari rata itu untuk data kelompok ada 3 cara. Yang pertama dengan cara langsung, yang kedua dengan cara rata-rata sementara, yang ketiga dengan coding, pengkodean. Oke. Untuk kelompoknya, sekarang kita tetapkan aja langsung ya. Untuk kelompok, karena kelompok 1, iya. Untuk kelompok 1 gunakan metode cara langsung. Udah, kelompok 2 mana? Ya, untuk kelompok 2 gunakan metode rataan sementara. Untuk kelompok 3 mana? Ya, untuk kelompok 3 gunakan metode pengkodean atau coding. Untuk kelompok 4 sama seperti dengan kelompok 1 secara langsung. Oke, silakan diskusikan. Ibu kasih waktu 15 menit. Cukup ya? Cukup. Silakan bekerja kelompok. Kelompoknya. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Mewakili aja Nak ya. Oke, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan diskusinya. Bu Iris, karena memberi saya kesempatan. Oke, kita ambil saya contohnya dari yang sudah teman-teman lihat dari tabel di atas ini. Nilai yang pertama 90 sampai 94 termasuknya 2. Oke. Nah, untuk mencari nilai dengan metode dengan cara langsung, pertama-tama kita cari dulu XI-nya. XI. Nah, bagaimana cara mencari XI? Cara mencari XI itu
jumlah yang pertama 40 ditambah 44 dibagi 2 sehingga mendapatkan 42. Yang kedua 45 ditambah 49 dibagi 2 hasilnya 47. Untuk pada frekuensi, jumlah frekuensi ditambahkan semua sehingga hasilnya mendapatkan 71. Di sini saja saya buat, kalau tidak mau. Nah, selanjutnya pada metode cara langsung, kita harus mencari FI dikali XI. FI kali XI. Nah, FI dikali XI, seperti yang kita ketahui, FI ini frekuensinya dikali dengan XI sehingga hasilnya 126. Oke. Begitu juga dengan selanjutnya, frekuensi dikali XI hasilnya 188. Nah, ini semua dijumlahkan sehingga dapatlah hasilnya 4667. Oke, kembali kita ke awal. Rumus mencari metode cara langsung yaitu X bar sama dengan sigma NI FI kali XI per sigma NI FI, yang dimana ini nilai ini sama dengan 4667 dibagi nilai frekuensi yaitu 71. Dapatlah hasilnya 65,73. Seginilah hasil dengan cara metode cara langsung. Terima kasih. Bagaimana? Kelompok yang lain ada yang mau menanggapi atau ada yang mau bertanya? Silakan. Saya Bu. Oke, kelompok Putri. Ya, saya mau bertanya, apakah ada cara lain untuk mencari nilai XI pada metode Anda agar kami lebih dapat mudah memahaminya? Oke, ya. Selain dengan menggunakan jumlah 40 ditambah 44 dibagi 2, ada juga cara lainnya. Nilai X itu juga bisa kita sebut nilai setengah, yang dimana 40, 41, 42, 43, 44. Nah, nilai yang tengah-tengahnya itu 42. Berlaku juga sampai seterusnya. Oke, kita jawab. Terima kasih. Ada lagi kelompok yang lain mau bertanya? Ada Bu. Pas, cukup? Cukup. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Lihat hasil diskusi kelompoknya. Tadi dapat kelompok 1 dapatnya berapa dalam hitungnya? Kita simpan ya untuk jawaban kelompok 1. Dapatnya tadi 65,73. Kita simpan. Oke, silakan. Mungkin boleh saya. Ya. Kalau ada mau kurangi, boleh kurangi. Ya, teman-teman, tadi di kelompok sebelumnya situ hanya XI dan FI kali XI saja. Sedangkan di metode yang kedua, yakni metode rataan sementara, ada beberapa yang berbeda, yakni kita disuruh nyari nilai DI. Nah, cara mencari nilai DI itu dengan cara mengurangkan nilai XI dengan XS. XS itu apa? XS itu adalah XI yang memiliki nilai frekuensi paling besar. Nah, kita lihat di sini nilai frekuensi yang paling besar itu adalah 15. Berarti XI yang punya 15 itu adalah 72. Jadi kita cara nya tinggal kurangkan aja XI-nya dengan 72. Ini saya sudah mengurangkannya. Yang pertama hasilnya adalah negatif 30, kemudian negatif 25. Nah, ini adalah urutan nilai DI-nya. Selanjutnya kita cari adalah nilai FI kali DI. Ya, ini kita tinggal kalikan aja frekuensi dan juga nilai DI-nya. Itu ada frekuensinya 3, kita kalikan dengan negatif 30, hasilnya adalah min 90, dan itu juga seterusnya. Oke,
Ini setelah kita mendapatkan semua nilainya, kita tambahkan aja semuanya untuk mencari sigma FI kali DI-nya. Nilainya yakni min 445. Selanjutnya kita langsung mengerjakan soalnya dengan rumus pelataran sementara. Rumusnya adalah ini adalah rumusnya untuk mencari nilai pelataran sementara. Kita langsung substitusikan aja dengan nilai yang kita punya. Di sini XS-nya ini nilainya 22. Sigma FI-nya minus 445. Dan sigma FI-nya seperti yang tadi tulis tadi yaitu 71. Di sini kita kasih pembagian dulu karena ini yang diutamakan. Di sini hasilnya kalau dibagi adalah 5,62,68. Dan kita pastikan hasil akhirnya adalah 65,73. Oke, baiklah. Begini kira-kira jawabannya apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke. Untuk kelompok yang lain, ada yang mau ditanggapi atau ada yang mau bertanya? Nah, silakan. Kalau sudah paham? Sudah paham. Sudah paham ya? Oke, sudah paham bagaimana mencari XI-nya, mencari DI-nya, dan mengalihkan FI dikali DI. Oke, terima kasih untuk Nova. Tepuk tangan untuk kelompok. Berapa jawabannya? 65,73. Tadi teman kalian setiap kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oke, dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Siapa yang bisa menyimpulkan hasil dari diskusi kelompok mulai dari kelompok 1, 2, dan 3? Ada? Oke, silakan Tiara. Ini saya akan menyimpulkan hasil dari 3 kelompok yang sudah dipresentasikan. Nilai rata-rata yang dihitung dengan cara langsung hasilnya 65,73. Nilai rata-rata yang dihitung dengan rata sementara hasilnya juga 65,73. Sedangkan nilai rata-rata yang dihitung dengan cara pengkodean nilainya juga 65,73. Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan cara apapun hasilnya akan tetap sama. Oke, tepuk tangan untuk Tiara. Karena tadi untuk mencari rata-rata hitung pada data kelompok ada 3 cara. Yang pertama tadi menggunakan secara langsung, yang kedua menggunakan rataan sementara, yang ketiga ya. Bagaimana hasilnya? Sama. Ya, bagaimana hasilnya sama? Berarti tergantung kalian yang mana
Sudah? Udah bisa ibu kumpul? Oke. Ibu kumpul ya. Ini nanti ibu nilai. Sambil ibu menilai hasil evaluasi mandiri kalian, di sini ibu akan juga membagikan instrumen survei peserta didik. Oke, di sini di sini kalian mengisi daftar pertanyaan mengenai ibu selama ibu mengajar di sini. Ya, di sini ada beberapa pertanyaan. Kalian bisa mengisinya. Ini tidak berpengaruh apa-apa sama kalian. Jangan takut. Ya, sesuai dengan hasil observasi kalian selama proses belajar mengajar ibu. Bisa ya, dipahami ya? Sudah selesai ya? Oke. Ini sudah ibu nilai evaluasi mandiri kalian. Silakan Putra dibagi sama temannya ya. Nanti dibagi ya. Nah, ini lembar survei ini ibu kumpulkan. Oke, mari kita buat kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Ya, siapa yang bisa membuat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Oke, silakan Maria. Baik, saya akan menjelaskan kesimpulan yang dapat kita ambil dari pelajaran hari ini. Pertama-tama kita sudah mengetahui apa itu tadi rumus secara langsung, sementara, coding. Itu sama-sama aja rumusnya berbeda, namun hasil akhir yang kita dapat itu sama saja mungkin ya. Nah, dari metode tadi ini berguna juga di dalam kehidupan sehari-hari yang dapat membuktikan nilai perumusan datanya, dapat membuktikan rata-rata itu tadi yang dapat menjelaskan mengenai rata-rata menggunakan apa metode secara langsung, sementara, coding. Nah, apalagi yang dapat kita pelajari dari hari ini, walaupun ketiga rumus tadi itu berbeda-beda, namun hasil akhirnya tidak sama ya kan? Dapatnya 65,73. Itu dapat dibuktikan. Nah, itu aja kesimpulan yang dapat saya petik dari pelajaran kita hari ini. Dan untuk pesan-pesannya untuk Bu Dumiri juga, kita dapat belajar banyak mengenai nilai rata-rata dari tiga rumus. Untuk Bu Dumiri sudah baik dalam menjelaskan, dalam presentasikan, dalam menyampaikannya. Sekian dari saya, Maria. Terima kasih, Bu. Oke. Menyenangkan, Maria? Berarti di sini Ibu buat dulu kesimpulannya. Oke. Tadi kita belajar mengenai rata-rata itu atau min data kelompok. Kalau dia min data kelompok berarti dia ada interval kelas. Tadi cara untuk menghitung nilai rata-rata untuk data kelompok ada tiga. Yang pertama secara langsung apa rumusnya? X bar sama dengan sigma X bar yang kedua
median data tunggal, median data kelompok ya. Namanya ukuran pemusatan data, pasti ada tunggal, ada kelompok. Coba dibaca-baca di rumah, ya, dibaca-baca di rumah apa itu median data tunggal dan apa itu median data kelompok. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita akhiri dengan berdoa. Kita bisa bikin doa. Saya Silakan Nak. baiklah untuk mengakhiri sesi presentasi kita hari ini, alangkah kita baiknya kita berdoa untuk agama dan keyakinan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, silakan disiapkan. Sebelumnya siap gerak. Kepada ibu kita beri salam. Selamat siang. Bisa boleh pulang, hati-hati di jalan. Audio Jungle.